mengenai bea keluar komoditas batu bara, dan mungkin bisa disampaikan ke pemirsa CNBC Indonesia apa sebenarnya definisi dari bea keluar sih Pak? Pertama-tama kami dari asosiasi sebagai mitra pemerintah berterima kasih nih sama media karena tahunya wacana penerapan bea keluar nih dari media malah ya. Jadi yogianya kan pemerintah ya yang mengundang kami menyampaikan bahwa gini loh akan ada wacana penerapan bea keluar. Tapi anyway, berdasarkan informasi yang kami terima dari media, berbagai media mengenai penerapan bea keluar, ini cukup mengagetkan ya. Karena tadi disampaikan di teks di awal di 2025 ini kami banyak terkaget-kaget ya. Kena kenaikan tarif royalti baru aja 2 bulan yang lalu. Awal tahun ini kita juga tambahan beban dengan kewajiban penggunaan biodiesel yang dampaknya signifikan. Kemudian kenaikan biaya beban bunga atas DHE ya dan banyak lagi ya pungutan-pungutan lain dan ini bea keluar. Nah, kalau bea keluar sendiri itu ya memang banyak yang dipersepsikan sebagai ekspor tax ya. Menurut kami sejatinya itu bukanlah instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan kita lihat rujukannya ya. Bea, ya, ini bea ini bukan instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. It's not tax ya. Tax. Kalau pajak kan ada pajak dan non pajak ya antara royalti. Nah kalau kita lihat dasar penerapan bea keluar tujuannya itu telah diatur ya, di dalam PP 55 tahun 2008. Nah kalau kita lihat di pasal 2-nya ada 4 ya. 4 dasar pengenaan atau tujuan pengenaan bea keluar. Yang paling mendasar adalah menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam negeri. Nah ini kan jadi isu kita lihat ya, emas kita masih diekspor ya, sebagian besar masih diekspor. Jadi dalam negerinya nih serapannya masih di bawah 50%. Betul. Batu bara malah maksimal digenjot 25% ya. Nah itu tidak memenuhi ya dasar untuk tujuan pengenaan bea keluar. Kemudian ada juga melindungi kelestarian sumber daya alam. Memang normatif ya. Nah perusahaan-perusahaan tambang batu bara kan telah melakukan reklamasi, pasca tambang dan lain-lain. Kemudian juga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis. By the way harga yang drastis itu terjadi setelah COVID. Udah yang lalu ya. Sekarang trennya menurun gitu ya. Jadi dan juga menjamin mengantisipasi kenaikan harga yang drastis dan juga menjaga stabilitas harga komoditas. Harga kan volatile. Jadi ini juga yang saya ingin tanyakan mungkin ke Pak Hendra nih ya Pak ya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini akan berlaku hanya saat harga komoditas global melebihi harga keekonomian. Itu syarat pertama. Agar negara ikut menikmati lonjakan harga melalui peningkatan penerimaan negara. Bagaimana tanggapan Pak Hendra? Kan udah ada kenaikan royalti ya. Iya. Royalti kan udah dapat ya kenaikan negara yang lumayan signifikan lah di tengah tren kondisi harga. Nah kalau bea keluar sendiri balik lagi. Yang paling utama adalah bagaimana kebutuhan dalam negeri dulu. Ya kalau kebutuhan dalam negerinya sudah melebihi ya sudah belum mencukupi tentu saja pemerintah bisa menerapkan ekspor duty tadi, bea keluar untuk mengontrol ya, agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Tapi kalau case yang saya sampaikan tadi, emas kita masih di bawah 50%, batu bara 25%, nah ini kayaknya kurang tepat kalau harus dikenakan lagi Jadi ekspor seperti tadi yang duty. disampaikan, ini Bapak pertama kali mendengarnya dari media? Pertama dari media. Belum pernah ada sosialisasi dari SDM? Setahu saya belum. Dan apakah anggota-anggota Indonesia Mining Association lainnya juga sudah mengetahui hal ini atau ketika pertama kali diberitahu oleh media, Pak? Belum ada sama sekali. Ini sebenarnya isu yang pernah lama ya, 2014 dulu sudah pernah diadres oleh Badan Kebijakan Fiskal waktu itu dan kami ada diskusi dan menyampaikan argumen-argumen tadi dan pemerintah nggak meneruskan. Nah ini berapa tahun kemudian muncul lagi isunya ya. Kalau reaksi perusahaan mungkin karena sekarang lagi bawahnya banyak banget, Mbak. Iya. Bebannya banyak, royalti, HBA juga gitu ya. B40 tadi ya. B40 dan banyak lagi. Jadi perusahaan memang sedang banyak menghadapi masalah dan juga situasi global yang dipenuhi ketidakpastian ya. Nah ditambah dengan bea keluar lagi ini terkaget-kaget kita. Dan by the way pernah juga dengar ya dari Dirjen Bea Cukai dulu mengadres adanya wacana untuk penerapan cukai buat batu bara. Ini isu yang nanti mungkin aja bisa muncul. Nah, bagaimana nih kondisi industri yang merupakan andalan ya, salah satu andalan penerimaan negara, ditambah lagi dengan beban-beban ini,
Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi kekhawatiran tersendiri ya Yes. Pak ya. Jadi dan sebenarnya gini, ketika tadi kan ada beberapa anunsi ketika harga komoditas batubara sedang melonjak tinggi gitu ya Pak ya. Padahal kan sebenarnya di satu sisi ya, apakah mungkin harga batubara kembali terbang tinggi di tengah lemahnya permintaan dan juga instabilitas geopolitik global? Pertanyaan yang menarik ya. Iya. Itu kenaikan harga batubara yang pasca COVID yang sempat spike di atas 300 mungkin ya, dalam sepanjang sejarah ya sebelumnya nggak akan terulang lagi ya. Sekarang trennya menurun, pasar sudah oversupply, bahkan diperkirakan sampai 1-2 tahun ke depan masih oversupply ya. Jadi kita nggak akan menikmati lagi bonanza ya harga yang seperti sebelumnya. Jadi harga sekarang trennya terus menurun, yang paling dikhawatirkan dengan tren harga turun adalah beban biaya. Jadi kita hanya jangan melihat tren harganya, tapi biaya pengusaha ini operasionalnya terus meningkat gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan, dan saya dengar udah terjadi ya beberapa yang perusahaan-perusahaan yang tambang skala kecil dengan kalori rendah gitu ya, mereka udah nggak bisa survive dengan situasi saat ini. Royalti juga baru dinaikin. Ya, gitu. Sekarang saat ini seperti apa sih Pak sebenarnya industri batubara di Indonesia di 2025 ini? Mungkin sedikit evaluasi bagi Anda dari mungkin anggota IMA sendiri, bagaimana semester 1 ini berjalan untuk industri batubara di Indonesia? Kalau indikatornya produksi tentu saja masih sejalan on the right track dengan yang ditargetkan oleh pemerintah ya. Namun balik lagi ke kondisi masing-masing perusahaan dengan harga yang terus turun, mungkin kalori yang tinggi masih bisa bertahan lah ya dengan situasi saat ini ya. Tapi bagi yang kalori rendah, skala rendah, yang beban economic scale-nya juga berbeda, ini yang bebannya makin tinggi, apalagi royaltinya terus naik gitu ya. Nah, kita belum hitung lagi, mungkin perusahaan-perusahaan udah nggak punya space lagi untuk berpikir kalau dikenakan biaya keluar ini sejauh mana perusahaan bisa survive ya. Oke.